Bab 391. Tapi sekarang dia merasa tidak berdaya. Dia menyukai industri IT sejak dia masih kecil dan menghabiskan banyak waktunya untuk belajar. Kemampuannya tidak ada duanya di negara ini, tapi pekerjaan ini terlalu membuat dia frustasi. Jika ini terus berlanjut, perusahaannya dan Edwin akan bangkrut. Semakin dia memikirkannya, wajahnya menjadi semakin pucat. Kesulitannya berkonsentrasi menyebabkan kesalahan pada kode yang dimasukkannya. Preston berdiri dan melemparkan headphone-nya ke samping karena frustrasi. Diam. Dia marah pada dirinya sendiri karena melakukan kesalahan kecil. Tapi saat dia berbalik, seseorang duduk di tempatnya. Kemudian dia mendengar suara keyboard. Preston menoleh ke belakang dan menatap Nicole yang duduk di depan laptopnya. "Hei, kamu lagi ngapain?" Dia berteriak. Itu adalah terminal sistem, dan mengetik kode apapun secara tidak sengaja akan menyebabkan masalah besar pada keseluruhan sistem. Dan Nicole, yang menurutnya tidak mengerti, malah mengerjainya. Nicole menatap layar dan mendesis. "Diamlah jika kamu tidak ingin sistemmu hancur sekarang." Jawaban arogannya membuat Preston terdiam. Dia menatap layar komputer dan menyaksikan Nicole dengan terampil memasukkan serangkaian kode tingkat tinggi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihat kode yang dia kompilasi berlangsung dan memperbaiki bug yang gagal dia tambal, Preston benar-benar takjub. Ia tidak pernah menyangka sepupunya yang berasal dari pedesaan ternyata adalah seorang hacker. Bagaimanapun, keterampilannya berada di atasnya. Setelah menekan tombol terakhir, Nicole tersenyum ketika dia telah memperbaiki kerentanan tersembunyi lainnya yang belum ditemukan Preston. "Selesai. Anda bahkan tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sederhana seperti itu, saya kira itu hanya sistem biasa." Nicole menghela nafas dan mulai menemukan masalah dengan sistem. Preston perlahan terbangun dari keterkejutannya. Diremehkan, dia tentu saja tidak terlihat terlalu senang. Namun setelah menyaksikan apa yang dilakukan Nicole, ia hanya bisa melepaskan egonya dan melihat lebih dekat ke layar. "Apakah kamu juga seorang peretas?" Dia bertanya dengan suara rendah. "Apakah kamu tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri?" Katanya tanpa melihat ke atas. Preston tersedak, semua sikap sombongnya terhadap Nicole hilang. "Dari siapa kamu belajar?" "Hebat. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mempelajarinya, tetapi Nicole dari pedesaan melakukannya lebih baik daripada dia." "Bakat." Dia tidak memandangnya, dan jawabannya membuat Preston kesal. Dia benar-benar sombong. Wajar jika kedua kakak beradik lainnya sangat membencinya, pikirnya dalam hati. Tapi saat ini, dia menganggap Nicole cukup enak dipandang. Bagaimanapun, keahliannya berada pada level master. Setelah membaca seluruh sistem yang ditulis Preston dan Edwin, Nicole menutup laptopnya, berdiri, dan memandang Preston dengan serius. "Ada apa?" Preston bingung, tidak tahu mengapa dia menatapnya seperti itu. "Bawa aku ke perusahaanmu." Preston tidak bisa bereaksi sedetik pun. "Apa maksudmu?" Nicole kemudian menunjukkan pesan teks yang dikirimkan Edwin padanya. "Dia meminta bantuanku, dan aku menolaknya terakhir kali. Demi keluarga Riddle, aku akan membantumu kali ini." Preston tercengang. Mungkinkah Nicole adalah anggota yang menurut Edwin menolak membantu mereka terakhir kali? Preston hampir tersedak air liurnya dan terbatuk-batuk hebat. "Tunggu sebentar. Biar aku konfirmasi dulu ke Edwin." Bab 392. Preston pergi ke balkon untuk memanggil Edwin. Nicole tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya, tetapi dia dapat melihat pria itu menatapnya dari waktu ke waktu dengan ekspresi yang semakin menakjubkan di wajahnya. Setelah menutup telepon, Preston menenangkan dirinya. "Saya tidak tahu kalau Anda tahu banyak hal tentang perusahaan kami." Nicole mengangguk dengan tenang. Edwin telah mencarinya sebelumnya, tetapi dia tidak mempercayainya, jadi dia tidak membantu saat itu. Tetapi Zeke telah mengirimkannya rincian pekerjaan tersebut. Dia hanya melihat sekilas tetapi tidak ingin terlibat. Tetapi melihat keadaan sistemnya, Edwin tidak akan mampu bertahan sampai besok jika dia tidak membantunya. Melihat ekspresi ragu-ragu Preston, Nicole berkata sambil setengah tersenyum. "Kamu tidak ingin mengajakku ke sana?" "Tidak." Preston menggelengkan kepalanya dengan cepat. Pekerjaan ini telah membuatnya kacau selama berhari-hari, dan ia sudah muak.
Tetapi Edwin mengatakan bahwa dia mengirimi Anda pesan teks tentang ahli yang Anda kenal. Saya akan berterima kasih jika Anda dapat memperkenalkan kami kepadanya. Nicole menatap dengan acuh tak acuh. Kamu ingin bertemu dengan ahlinya? Ayo. Preston tertegun, bertanya-tanya apa maksud Nicole. Nicole sudah berada di ambang pintu. Apa yang masih kamu tunggu? Ayo pergi. Preston agak bingung, tapi dia tetap mengikuti Nicole pergi. Preston mengendarai mobilnya dan datang ke depan perusahaannya, lalu memperhatikan Nicole masuk dan masih belum bisa memahami apa maksudnya. Tidakkah kita melihat ahli peretasan? Mengapa dia masuk ke sana? Apakah dia mencoba menghindarinya? Tapi serius, keterampilan yang dia tunjukkan tadi benar-benar hebat. Aku ingin tahu seberapa hebat ahli di belakangnya. Preston menenangkan pikirannya dan segera memarkir mobilnya, lalu mengikuti Nicole ke dalam perusahaan. Jauh di lubuk hatinya, dia masih percaya pada Nicole. Preston tidak tahu mengapa Nicole melakukan ini, tetapi dia tidak memahami perilakunya. Sebaliknya, dia mengikutinya dan memimpin jalan untuknya. Tempat itu lebih tampak seperti studio presisi daripada sebuah perusahaan. Begitu masuk, Nicole melihat dekorasi interior berteknologi tinggi, yang memiliki nuansa futuristik yang kuat. Preston sedang menjelaskan sambil diam-diam memandang Nicole dengan bangga. Dia merasa sedikit kecewa saat melihat ekspresi acuh tak acuhnya. Nicole tahu apa yang dipikirkannya dan merasa sedikit tidak berdaya. Preston tidak banyak bicara di rumah, dan dia tidak mengira dia memiliki temperamen seperti itu. Bila membahas masalah yang diketahuinya, ia punya banyak hal untuk dibicarakan. Keduanya berjalan, dengan Preston memimpin di dalam lift. Nicole mengangkat sebelah alisnya dan mengikutinya. Itu adalah lift wisata yang sepenuhnya transparan, yang menawarkan pemandangan luar yang luar biasa, dan orang di luar dapat melihat benda-benda di dalamnya. Di setiap lantai, banyak orang melihat lift yang naik perlahan. Mereka penasaran siapakah gadis yang mengikuti bos itu. Bab 393. Memikirkan Edwin yang datang siang ini, dan bocah lelaki yang membawa Black Shark pagi ini, semua orang memasang ekspresi penasaran di wajah mereka. Namun mereka segera menarik kembalinya dan menatap komputer di depan mereka dengan serius. Lagi pula, perusahaan itu punya masalah besar, dan masing-masing dari mereka telah bekerja lembur selama hampir setengah bulan, siang dan malam secara bergiliran, untuk mengawasi jaring pengaman di tangan mereka karena begitu satu posisi salah, seluruh waktu akan jatuh. Tekanan yang sangat besar ini membuat banyak orang menginginkan. Mereka mudah marah, berbicara tentang cara menyelesaikan masalah. Nicole memandang para pemuda kurus itu dan berkata, mereka semua pasti menjalani hari yang panjang. Preston mengangguk. Dialah yang paling tahu seperti apa kehidupan orang-orang ini selama ini. Preston menatap Nicole dan berkata dengan putus asa, ya, jadi kami benar-benar membutuhkan bantuanmu untuk segera memanggil seseorang. Kamu bilang kamu ingin datang ke perusahaanku, dan sekarang aku sudah membawamu ke sini. Bisakah kamu memanggil Tuan? Preston tidak tahu apa yang ingin dia konfirmasi dengan datang langsung. Nicole meliriknya dan tidak mengucapkan kata pun. Lift berhenti di lantai paling atas, di mana Nicole dapat melihat sekilas bahwa lift itu luas dengan dekorasi berkelas dalam nuansa abu-abu, rangka utama yang relatif besar di tengah, di mana sekelompok orang di sekitar Zeke dan Edwin, yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Seorang lelaki kurus dan berwajah pucat menatap Zeke dan berkata dengan tidak sabar, kamu bilang kamu akan mencari seseorang untuk diperbaiki. Mengapa orang itu belum datang? Zeke melirik Black Shark. Nicole telah mengiriminya pesan ketika dia kembali, dan sekarang dia seharusnya sudah berangkat. Bersabarlah, tim penyelamat akan segera datang. Edwin menatap dinding api yang lampu peringatannya berwarna merah berkedip-kedip dan menatap Zeke dengan ragu. Spectre, firewall ini tampaknya hancur secara internal. Apakah ini yang telah kau lakukan? Zeke menatap dengan tenang dan mengangguk. Black Shark meledak seketika. Mengapa kamu melakukan ini? Dia membongkar tembok pemisah ini dari dalam. Saat tembok itu runtuh, waktu dan usaha yang telah kita habiskan selama beberapa hari terakhir akan sia-sia. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Pikir hiu hitam. Namun Zeke hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang,
Saya ingin menguji mekanisme tanggap darurat Anda. Menguji mekanisme tanggap darurat kita. Kenapa? Semua orang menatap Zeke dengan ragu. Zeke menghela nafas, menatap program firewall yang menghapus dirinya sendiri, dan berkata dengan lemah, hancurkan mekanisme darurat firewall. Apa? Ini adalah garis pertahanan terakhir terhadap serangan yang tak henti-hentinya. Alih-alih membantu kita bertahan melawan serangan, Zeke malah ingin menghancurkan tembok api. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Semua orang menatap Zeke dengan marah. Seorang hacker wanita bernama Sandy Warbler melangkah maju dan dengan marah memarahi Black Shark, sambil berkata, lihat orang macam apa yang telah Anda undang. Dia tidak ada di sini untuk membantu, tetapi untuk menyabotase kita semua. Dia adalah peretas wanita yang paling kuat dalam organisasi tersebut dan sangat diperlukan dalam mempertahankan garis pertahanan. Melihat Zeke ingin menghancurkan benda yang sudah susah payah ia bangun, Warbler hampir menjadi gila. Tetapi dia tidak marah pada Zeke saat melihat wajah bayinya. Sebaliknya, dia melampiaskan semua amarahnya pada Black Shark, yang membawa Zeke. Black Shark kesal. Dia tidak tahu bahwa yang disebut sebagai hacker ulung di The Hunters ini tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Dia tidak akan memberikan Zeke hak istimewa apapun hanya karena dia juga seorang laki-laki. Jadi dia mengerutkan kening dan menginterogasi Zeke. Apa yang kamu inginkan, Zeke? Zeke tidak menatapnya tetapi menatap Jogo, yang kualitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan JW3000. Layar dengan jelas menunjukkan bahwa prosedur pengungkapan diri akan segera siap. Ia segera menekan tombol mulai, dan tak lama kemudian, terdengarlah raungan kemarahan di seantero perusahaan. Siapa gerangan yang telah merobohkan tembok pembatas yang sudah aku jaga dengan susah payah selama setengah bulan? Bab 394. Aku akan membunuh. Bawa aku juga. Aku ingin melihat di lantai berapa bajingan itu berada. Langsung runtuh, lantainya pasti tinggi. Oh, tunggu sebentar. Kok bisa IP-nya lantai paling atas? Kerangka utama rusak. Semua orang menyaksikan apa yang terjadi, khawatir akan menggantikan kemarahan di wajah mereka. Kedua bos itu gila. Black Shark dan Warbler menyaksikan dengan mata memerah saat Zeke yang nakal seperti anak kecil menyebabkan server mereka mati. Hantu, aku akan membunuhmu. Zeke mengabaikan suara getaran itu dan mengetik cepat pada keyboard. Sebelumnya, dia telah melihat Nicole mengunggah program yang selalu digunakannya. Jadi, hal itu tidak menjadi masalah sekarang, meskipun sistem firewall telah runtuh. Zeke segera memanggil semua informasi kode dan menyaksikan benda itu secara otomatis melakukan pemecahannya. Raster, pasti lebih cepat dari orang itu. Gangguan orang itu membawakan lubang hitam tak berujung, seolah-olah akan mereproduksi kode yang memecahkan tanpa batas itu jauh melebihi kecepatan penguraian otak manusia biasa. Menghadapi lawan seperti itu, butiran-butiran keringat halus mulai bermunculan di dahi Zeke. Sial, kalau Nicole masih belum datang, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Black Shark dan Warbler menyaksikannya dengan putus asa menghancurkan sistem pertahanan mereka dan memutuskan untuk menghentikan orang gila seperti Zeke. Tetapi Edwin yang sedari tadi diam saja, tiba-tiba menghentikan mereka. Tahan kudamu, dia pasti berhasil. Keduanya memandang dengan tak percaya. Bos, kenapa Anda begitu percaya padanya? Apa yang terjadi? Buat apa melindungi bocah nakal ini kalau dia di sini bikin masalah, bos? Edwin tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melihat dengan perasaan campur aduk. Zeke juga sedikit menjadi cemas sekarang. Butuh beberapa detik sebelum sistem pertahanan itu sepenuhnya ditembus. Kalau Nicole tidak bisa sampai di sana tepat waktu, dia akan berhadapan langsung dengan pria di ujung sana. Memikirkan kekuatan lawannya, bahkan Zeke memiliki sedikit rasa takut di matanya. Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Zeke jarang mengakui kekalahan di bidang keahliannya, tetapi reproduksi dan erosi kode tanpa akhir yang seperti lubang cacing ini, sejauh yang dia tahu, hanya dapat ditulis oleh satu orang. Bila kemajuan menunjukkan 99%, dan karena transmisi informasi memiliki waktu pemeriksaan mikrodetik, Zeke sekarang hampir tidak lebih cepat dari sisi lainnya.
Dia tidak menyadari suasana di sekitarnya yang telah menjadi sunyi. Black Shark dan Warbler menatap layar yang hampir berwarna merah darah dan menutup mata mereka dalam diam. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Black Shark kini sangat menyesal. Sistem perlindungannya seharusnya bertahan selama 3 hari atau lebih, tetapi sekarang dirusak oleh seorang bocah nakal. Dia melihat kemajuan teknologi yang menunjukkan angka 99,9% dan merasa ingin membunuh Zeke. Melihat layar berwarna merah darah, Warbler seharusnya merasa paling sedih karena dia adalah perancang utama firewall ini. Tetapi ketika dia memperhatikan interaksinya dengan saksama, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kode ini tampaknya tidak konsisten dengan desain aslinya, dan bahkan 1000 kali lebih canggih daripada apa yang telah ia rancang. Pikirannya menjadi kosong sejenak saat melihat kode ini. Apa yang terjadi di sini? Sebagian besar peretas papan atas bermaksud sombong, begitu pula Black Sharks dan Warbler. Bab 395. Tidak mungkin dia mengakui bahwa dia tidak cukup baik untuk memahami kode itu. Zeke tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi dalam pikiran mereka. Jari-jarinya mulai gemetar, tetapi alih-alih mengambil langkah mundur, dia berdiri tegap di hadapan lawan yang menakutkan itu. Lucifer, hanya Lucifer yang bisa mengalahkan pria itu, dan yang harus kulakukan hanyalah mengulur waktu untuknya. Memikirkan hal ini, mata Zeke mulai tampak penuh tekad, seolah-olah dia teringat saat Lucifer tumbuh bersamanya kira-kira bertahun-tahun yang lalu. Dan dia tidak lagi membiarkan rasa takut menghancurkannya tapi perlahan-lahan menjadi tenang. Seperti yang Lucifer katakan, hal yang tersulit bagi seseorang adalah melampaui dirinya sendiri, tetapi hanya sedikit yang mampu mengatasi ketakutannya sendiri. Menatap layar yang telah berubah menjadi merah tua, Zeke yang gemetar akhirnya berhenti, dan suara Edwin datang dari belakangnya. Tidak apa-apa, kami akan menyerah saja kalau kamu takut. Edwin sudah lama tahu bahwa anak itu memang membantu. Warbler menatap bosnya dengan bingung, seolah-olah dia tidak mengerti apa maksudnya. Zeke mengertakkan gigi saat mendengar apa yang dikatakan Edwin. Aku tidak takut padanya, katanya dengan tegas. Edwin menahan dan menenangkannya dengan pelan. Bahkan dia bisa tahu bahwa orang lain tidak benar-benar melancarkan serangan, tetapi bahkan dalam proses memecahkan kode itu, Zeke hampir kalah. Dia tampaknya takut pada peretas di seberang sana. Melihat sikap Black Shark terhadap Zeke di awal, tidak sulit bagi Edwin untuk membayangkan bahwa Zeke seharusnya jauh lebih baik daripada Black Shark, bahkan peretas top di Hustuaberg. Namun dia tampak canggung dan tampak tidak berdaya saat menghadapi lawan di sisi lain. Alis Edwin berkerut erat sambil bertanya-tanya, lawan macam apa yang menghadap Zeke kali ini? Black Shark dan Warbler telah kehilangan harapan. Mereka berdiri dan menyaksikan dengan dingin ketika bos mereka mencoba menghibur remaja itu. Tepat pada saat itu, telinga tajam Warbler mendengar bunyi bel lift yang tiba di belakang mereka. Mungkin orang-orang di bawah akan naik untuk menuntut penjelasan ketika mereka melihat tembok runtuh, katanya dalam pemikirannya. Dia tidak peduli, karena dia sepenuhnya tertarik pada kode yang tampaknya ajaib itu. Dan dia tidak bisa mengalihkan perhatian dari kode itu. Beberapa orang di sekitar juga menatap layar komputer di depan Zeke, dan tidak ada orang yang peduli untuk melihat lift. Zeke mencubit dengan gugup, menyaksikan kemajuan internet akan mencapai 100% sambil berpikir kalau Lucifer mungkin terikat dengan sesuatu yang lain dan tidak akan bisa tiba di sini tepat waktu. Zeke bingung untuk menyingkirkan pikiran itu dari pikirannya. Dia lalu menatap Jogo lagi dan membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Kalau orang-orang di sekitarnya mendekat, mereka pasti mendengar dia mengulang-ulang kalimatnya. Orang-orang hidup untuk melampaui diri mereka sendiri. Mil terakhir dari bilah rumput kemajuan seringkali sangat lambat. Zeke begitu tegang hingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin tidak teratur. Dia mencoba melawan keinginan untuk melarikan diri dan diam-diam menunggu pertempuran ini tiba. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara datar datang dari belakangnya. Minggir, suara yang acuh tak acuh itu mengangkat beberapa alis. Mereka semua bertanya-tanya orang bodoh mana yang datang ke lantai atas dan mengatakan sesuatu yang begitu sombong. Zeke juga tercengang mendengar suara itu,
dan kemudian dia tidak bisa menyembunyikan yang mendalam di matanya. Dia menoleh dengan gembira dan menatap wajah Nicole yang dingin dan cantik seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat, dengan dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Nicole, kamu akhirnya di sini. Bab 396. Dia melompat kegirangan dan segera menyerahkan panel kendali. Nicole dengan lembut menarik borgolnya, mengikat rambut panjangnya ke belakang kepalanya, dan melangkah maju. Menatap layar yang berubah menjadi merah, Nicole tersenyum tipis. Dia kemudian dengan santai menekan beberapa tombol dengan tangan kanannya untuk mengetik serangkaian kode yang sangat sederhana. Bagus sekali, katanya tanpa melihat ke atas. Dia baru saja memberi Zeke kode komputer Preston, dan dia mampu bertahan sampai dia tiba, dan itu tidak terlalu buruk. Zeke mendengar pujiannya dan sangat senang. Melihat gelombang serangan lawan yang dijinakkan oleh Nicole, matanya berbinar takjub. Itu Lucifer. Tidak ada lawan yang bisa bertahan lebih dari 5 menit di depannya. Preston yang mengikuti Nicole dari belakang harus mengakui bahwa Nicole terlalu cepat. Dia mencoba yang terbaik tetapi masih tidak bisa mengejar ketinggalan. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa itu adalah Preston, mereka semua memberi jalan kepadanya dan menatap Nicole dengan keraguan dan kecemburuan di mata mereka. Karena bos kedua membawanya, mereka mengira dia juga seorang master. Namun ketika Preston melihat Nicole berdiri di depan panel kendali, matanya membelalak kaget. Nicole, apa yang kamu lakukan di sana? Datang, itu hebat, tapi menurut Preston, menantang bos di sisi lain seperti melempar sedotan melawan angin. Apa yang dia katakan mengejutkan semua orang. Mereka semua bertanya-tanya apakah dia pembuat onar lainnya. Penglihatan hiu hitam menjadi gelap, dan dia hampir muntah darah, wajahnya pucat. Warbler, sebaliknya, menatap wajah cantik Nicole dengan rasa cemburu yang mendalam di hatinya. Mata. Dia melangkah maju dan mencoba menyeret Nicole ke bawah. Kau tahu apa yang kita lakukan di sini? Ini bukan tempat bagi gadis kecil yang tidak mengerti sepertimu untuk bermain-main dengan komputer. Turun sekarang. Preston tidak terlalu senang mendengarnya. Dia menepis tangan Warbler dan berkata sambil tersenyum, siapa kamu sampai menyuruh adikku melakukan apa? Nicole lebih baik dari siapapun di sini, dan tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menguliahi dia. Warbler tertegun dan menolak melepaskan tangannya. Menurutku dia bukan seorang nepotis, gumamnya. Saat Preston mengabaikannya, Warbler menatap Nicole dengan rasa cemburu yang tak tertahankan di matanya. Sementara itu, Edwin menatap Warbler dengan tatapan aneh di matanya. Hiu hitam mengolok-olok Nicole. Saya tidak menyangka bos akan membawa anak nakal seperti itu ke sini. Ketika Spectre tidak bisa menyelesaikan masalah, apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan mungkin tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Unduh permainannya. Para peretas arogan di sekitarnya setuju dengan apa yang dia katakan. Mereka memberikan posisi kepada Zeke hanya untuk menghormati para peretas papan atas, tetapi Zeke tampaknya tidak seperti yang mereka bayangkan. Meskipun demikian, dia berada di urutan kedua dalam daftar peretas Hustuaberg dan keenam dalam daftar dunia, meskipun usianya masih muda, dan dia tidak terlalu sah. Mereka masih bisa menoleransi pembuat onar. Tapi gadis yang datang entah dari mana ini sepertinya adalah kerabat bosnya, jadi tidak ada yang menerimanya. Bos, Warbler benar. Ini bukan kafe. Apa yang kamu pikirkan membiarkan gadis kecil seperti itu mengacaukan segalanya? Ya, bos, Anda tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Bab 397. Saya pasti akan berhenti. Saya juga. Adegan itu kacau pada satu titik. Preston sebenarnya ingin menghentikan Nicole. Meskipun dia tahu Nicole hebat, ini adalah pertarungan hack yang sangat profesional. Dia sangat yakin Nicole bisa mengatasinya. Namun ketika dia mendekat dan melihat layar di depan Nicole, dia menjadi bingung. Edwin juga berbalik. Ia terkejut melihat warna merah di layar memudar dengan cepat. Itu bukanlah strategi pihak lain. Tampaknya lawannya telah menghadapi musuh yang tangguh dan terpaksa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Jika kode penyerang adalah virus Trojan yang tidak ada habisnya, tindakan balasan Nicole adalah perangkat lunak antivirus tercepat dan paling efektif,
yang segera menekan penyerang tanpa ada ruang untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa dalam lubang hitam itu, ia tidak bisa menelan pedang yang bisa membelahnya menjadi dua. Jika lubang hitam terisi penuh, berarti firewall telah ditembus seluruhnya, dan pintunya terbuka lebar. Kode mirip belatung akan berkerumun dan memakan sistem di sini. Tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan hal ini terjadi. Namun, begitu kodenya masuk, ia menemukan pemotong seperti mesin gerak abadi di kepalanya, memotongnya menjadi beberapa bagian dengan sangat cepat sehingga bahkan kode yang dapat mereplikasi dirinya sendiri pun tidak dapat mengimbanginya. Pemotong berbalik dan menyerang komputer di sisi lain, menghancurkan sistem penyerang sepenuhnya. Tindakan Nicole sangat cepat. Dia tidak menyadari kebisingan di sekitarnya tetapi terus mengetikkan serangkaian kode yang sangat sederhana yang entah bagaimana memiliki kemampuan untuk menekan secara alami pada apa yang tampaknya terjadi. Program yang bagus. Semakin kompleks program penyerang, semakin rentan terhadap kode yang sangat sederhana seperti ini. Kerumunan orang ramai menyaksikan apa yang dia lakukan. Mereka kemudian melihat layar di depannya yang telah dibersihkan. Suara keraguan mereka telah berhenti, digantikan dengan seruan lembut kekaguman. Ini adalah keterampilan tingkat dewa. Musuh yang tak terkalahkan di mata mereka dikalahkan oleh Nicole dalam waktu 5 menit dan dipaksa masuk ke mode bertahan. Warbler tercengang melihat apa yang terjadi. Dalam persepsi Warbler, tidak ada peretas perempuan di Hustuaberg yang bisa melampauinya. Tapi sekarang, setelah melihat apa yang dilakukan Nicole, dia yakin Nicole jauh lebih baik darinya. Siapa dia sebenarnya? Preston pun takjub melihat kehebatan kakaknya. Seperti Zeke, dia berada di dekatnya dan menyaksikan semua yang dilakukan Nicole. Dia memperhatikan bahwa untuk setiap kode kecil penyerang, Nicole menggunakan varian berbeda untuk mengatasinya, memastikan bahwa penyerang tidak diberi kesempatan untuk bertahan dan terus menyerang. Mereplikasi, menekan kemampuan replikasi penyerang yang kuat, dan secara sempurna mendekati sumber semua kode, yaitu mesin host penyerang. Kecepatan dan respons yang luar biasa. Mungkinkah tidak ada master di belakang Nicole, dan master sebenarnya adalah Nicole sendiri? Preston menatap adiknya dengan mulut terbuka. Namun segera, dia menutup mulutnya lagi, dan ekspresinya kembali normal. Apa yang membuat kamu terkejut? Pikir Preston. Dia adikku. Jika dia bilang dia bisa menggerakkan bumi, aku akan segera mencarikan tuas untuknya. Bab 398. Dia hanya seorang hacker, tidak ada yang perlu diteriakkan. Zeke memperhatikan dengan tenang saat Nicole mengurus semuanya. Dia memandang orang-orang yang terpaku pada tempatnya dan merasakan superioritas. Dia sudah melihat Nicole melakukan keahliannya berkali-kali dan sudah lama terbiasa, sedemikian rupa sehingga dia sekarang bisa bertepuk tangan dengan wajah datar. Zeke dengan santai melihat ekspresi mereka, mengerutkan mulutnya dengan jijik. Bodoh. Edwin memandang Nicole, dia tidak pernah bermaksud menghentikannya ketika dia tiba. Dia dan Nicole sudah saling kenal sejak lama. Ketika dia pertama kali melihatnya, firasatnya mengatakan kepadanya bahwa orang ini memiliki sesuatu dalam dirinya. Itu sebabnya dia begitu ceroboh, meminta bantuannya untuk pertama kalinya. Dia hanya tidak menyangka tidak ada master lain di belakangnya. Sebaliknya, dialah masternya. Edwin mengangkat alisnya penuh minat dengan apresiasi mendalam di matanya. Tapi detik berikutnya dia melihat layar di depan Nicole, mulutnya bergerak-gerak, dan dia terdiam. Dia tidak percaya gadis ini telah meretas komputer musuh, memanipulasi sistem musuh, menghapus semuanya, termasuk ikon desktop, di dalamnya. Dia bahkan tidak meninggalkan kapal penyapu ranjau untuk orang lain. Sekelompok peretas memperhatikan setiap gerakan Nicole dan terdiam sesaat. Hiu hitam menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan malu, dia bosnya. Zeke menggaruk dagunya dan tersenyum muram sambil melihat beberapa surat yang tanpa sadar Nicole ketik dengan tangan kirinya. Di sisi lain, White memandang dengan marah ke layar putih di komputernya, yang hanya memiliki beberapa huruf Esperian hitam kecil yang berkedip-kedip dengan panik di pojok kanan bawah. Hanya SINGASONG. Itu tampak seperti ejekan, dan huruf-huruf kecil itu berputar dan melompat pada tempatnya. White mengumpat dalam bahasa gaul Mecraunia yang paling vulgar dan kemudian menghancurkan layar itu ke lantai.
Itu Lucifer lagi. Bajingan ini telah merusak semuanya. Seseorang di luar rumah masuk dengan tergesa-gesa seolah mendengar kebisingan di sini. Orang itu melihat wajah White yang marah dan mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? White mondar-mandir di dalam ruangan dengan kesal, dengan cepat menggumamkan rangkaian panjang bahasa Esperian. Orang yang menyerbu masuk dengan cepat menyimpulkannya dalam dua kata, Missio. Sudah 20 detik sejak dia masuk. Tanda tangan di layar yang eksklusif. Lucifer telah pergi, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi karena misinya gagal, White harus menghadapi kemarahan pemegangnya. Memikirkan hal ini, orang tersebut membungkuk hormat dan berkata, Tuan Holder ingin bertemu denganmu. Sedangkan di pihak Preston, semuanya selesai hanya dalam waktu 3,5 menit. Nicole perlahan menarik kembali tangannya dan turun dari panel kendali, hanya untuk menemukan semua orang memandangnya seolah-olah mereka melihat hantu. Dia memandang mereka dengan bingung. Dia telah menyamarkan tanda tangannya, dan mereka hanya bisa melihat warna putih di layar, tidak mungkin mereka bisa melihat teks hitam di bagian bawah. Bab 399. Jadi kenapa sekelompok orang ini menatapnya dengan mata aneh? Zeke diam-diam muncul di belakang Nicole dan berbisik, saya menerima pekerjaan dengan nama kode saya, Spectre, mengira itu hanya pekerjaan firewall biasa. Saya tidak tahu bahwa lawannya ternyata adalah White. Dia adalah Spectre dan memperlakukan Nicole seperti ini, jadi orang lain tidak perlu menjadi ilmuwan hebat untuk mengetahui siapa Nicole sebenarnya. Setelah Zeke dan Nicole bertukar informasi, Black Shark dengan hati-hati melangkah maju dan bertanya kepada Nicole, apakah kamu kenal Lucifer? Mereka tidak dapat menemukan orang kedua yang dapat melakukan keterampilan drastis dan canggih seperti itu di Hustuaberg. Tidak, aku tidak tahu, kata Nicole dengan wajah serius. Dia mengabaikan pandangan ragu-ragu dari orang-orang dan dengan santai memberi isyarat agar Zeke pergi. Saat itu, suara masam datang dari belakangnya. Dia tidak mungkin Lucifer. Sekarang aku bertanya-tanya apakah anak ini adalah Spectre. Burung pengicau itu berjalan perlahan. Mengabaikan pandangan tidak setuju dari Black Shark, dia berkata dengan nada menghina. Mereka pasti dikirim pihak lain. Jika tidak, mengapa menghancurkan firewall kita, dan mengapa mereka mengetahui secara pasti metode serangan pihak lain? Sejauh yang saya tahu, penyerangnya terampil dan brutal, tidak mungkin mengalahkannya dengan mudah. Saya pikir mereka pasti mata-mata yang dikirim oleh penyerang, yang benar-benar ingin mencuri informasi kita. Jadi mereka dikirim untuk mengalihkan perhatian kita. Nicole hanya membutuhkan 3,5 menit untuk mengalahkan serangan itu, yang telah membuatnya bingung selama lebih dari setengah bulan. Jadi Warbler merasa iri pada Nicole. Banyak orang yang mendengar perkataan Warbler mulai memandang Nicole dengan curiga. Ya, semuanya tampak berjalan begitu lancar, hampir terasa tidak nyata. Dengan begitu banyak orang yang setuju dengan apa yang dia katakan, Warbler menatap Nicole dengan tatapan provokatif. Saya peretas wanita terbaik di Hustuaberg, tidak mungkin wanita ini lebih baik dariku. Nicole berdiri di sana dengan acuh tak acuh, menatapnya tanpa emosi di matanya. Zeke juga mengerutkan kening, dan memandang Warbler dengan ragu, sangat curiga bahwa Warbler bahkan tidak tahu apa yang telah dilakukan Nicole selama 1,5 menit terakhir. Nicole telah menghapus seluruh sistem operasi komputer White, dan dia bahkan memasang firewall baru. Jadi, dibutuhkan setidaknya setengah tahun sebelum White dapat mencoba menerobos firewall lagi. Dan kesepakatan itu akan berakhir dalam waktu setengah tahun. Konspirasi bahwa dia adalah mata-mata yang dikirim musuh adalah omong kosong belaka. Kamu adalah staf di sini. Dia bertanya dengan santai. Burung pengicau itu meledak dalam sekejap. Dia dengan marah menunjuk ke arah Zeke dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Menurutmu, tentu saja, ini dia, aku kepala teknisi program keamanan perusahaan. Kamu merusak proyek keamananku, dan aku akan membuatmu membayar. Sebelum suaranya menghilang, Edwin tiba-tiba berbicara dalam nada suara samar dari belakangnya. Cukup. Program keamanan sebenarnya sudah lama runtuh, dan sistem darurat pasti akan dikalahkan hari ini. Penyerang cukup pintar untuk merancang ilusi bahwa firewall miliknya masih ada.
Penyerang menikmati perasaan bermain dengan lawan seolah-olah dia adalah dewa yang maha kuasa, menyiapkan skema penipuan besar-besaran sehingga semua orang bisa ikut serta. Namun kenyataannya, program keamanan darurat sebenarnya telah dilanggar. Para penyerang telah menciptakan ilusi bahwa segala sesuatu hanya akan runtuh setelah 3 hari untuk mengalihkan perhatian mereka dari sasaran serangan. Jika mereka terus tertipu oleh firewall penyerang, mereka akan menemukan bahwa database telah dikosongkan saat mereka bersiap untuk melawan. Itu akan terjadi 3 hari kemudian, ketika penyerang akan merobohkan firewall. Bab 400. Dalam 3 hari, para penyerang bisa saja mencuri segala sesuatu yang telah dijaga dengan susah payah oleh Edwin dan kawanannya. Ketika mereka akhirnya kehilangan semua data berharga milik para penyerang, mereka yang berpikiran lemah pasti akan mengalami gangguan mental ketika mengetahui kebenarannya. Firewall, yang telah mereka lindungi dengan susah payah selama berhari-hari sebenarnya adalah sebuah jebakan, identik dengan firewall asli, dan mereka sendiri mungkin telah menjalankan bagian dari program firewall. Dengan kata lain, Nicole melakukan keadilan dengan menghapus semua data di hard drive penyerang. Edwin bisa membayangkan betapa sedihnya penyerang melihat datanya dihapus. Kerusakan emosional bisa lebih buruk daripada yang dialami Eric dan kelompoknya jika mereka terjebak dalam perangkap tersebut. Alasan Edwin dan kawan-kawan tidak menyadari jebakan tersebut adalah karena strategi penyerang berada di luar level mereka. Setelah Edwin menjelaskan situasinya secara singkat, dia melihat ke arah Warbler, yang menunjukkan emosi campur aduk di wajahnya dan menghela nafas. Ada jeda yang lama setelah semua orang mengetahui kebenarannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bukan Zeke yang telah membobol firewall mereka. Faktanya, penyerang sudah lama meretasnya dan bahkan membuat tiruan palsu. Ketika para karyawan berhenti berbicara, Edwin menghampiri Nicole dan Zeke dan membungkuk kepada mereka. "Terima kasih," katanya dengan tulus. Tatapan tenang Nicole tampak lebih tenang dari sebelumnya saat dia memandang Edwin. Dia mengangguk dan bersiap untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zeke mengikuti Nicole, berencana untuk ikut. Sebenarnya tak satu pun dari mereka yang peduli jika Edwin dan kawanannya merasa terlilit hutang. Bagaimanapun, mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan itu. Ketika Preston akhirnya sadar kembali, dia mengambil kunci mobilnya dan bertepuk tangan. "Semuanya, krisis ini telah teratasi. Aku memberimu 3 hari libur. Pulanglah dan istirahatlah. Sehat." Baru pada saat itulah mereka semua terbangun dari kebingungan mereka. Mereka semua merasa malu karena meragukan Nicole setelah mendengarkan penjelasan Edwin. "Kami sangat menyesal. Kami meragukan Anda setelah mendengarkan Warbler. Kami gila." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, orang lain di belakangnya menyenggolnya dan berkata dengan nada mengejek, "Kalau tidak salah, bukankah kamu yang pertama mengatakan ingin mengundurkan diri?" Pria itu tersipu sampai dia menangis. Dia melambaikan tangannya, mencoba menjelaskan. Namun, ia merupakan seorang hacker yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah sekian lama. Saat rasa frustrasinya mencapai puncaknya, suara tenang Nicole terdengar. "Tidak apa-apa, itulah jawaban atas permintaan maafnya." Pria itu terkejut. Matanya menatap Nicole penuh rasa terima kasih. Jawaban itu membuat yang lain tertegun sejenak karena tak menyangka Nicole adalah orang yang mudah diajak bicara. "Kami berasumsi dia pasti sulit bergaul karena wajahnya yang acuh tak acuh. Tapi sekarang sepertinya dia tidak hanya cantik, dia juga jauh lebih ramah dari yang bisa kita bayangkan." Memikirkan hal ini, semua orang memandang Nicole dengan tatapan serius. Ya, semua orang kecuali Warbler berpikir begitu. Dia memelototi punggung Nicole. Penjelasan Edwin seperti tamparan di wajah Warbler. Sebagai kepala teknisi firewall, dia tidak hanya gagal menyadari bahwa sistem yang diawasi telah digantikan oleh sistem palsu, tetapi dia juga berusaha memperbaiki dan merestrukturisasi sistem firewall palsu tersebut dengan sekuat tenaga. Dia merasa sangat bodoh. Semua orang, termasuk para penyerang, pasti mengira akulah yang paling bodoh dan tidak berguna di antara mereka semua, pikir sang Warbler sambil mengertakkan gigi karena kesal. Dia belum pernah mengalami kekalahan seperti itu dan membuat kesalahan besar dalam profesinya.
Meskipun Edwin tidak menyalahkannya, samar-samar dia bisa melihat sedikit kekecewaan di matanya. Burung pengicau itu menancapkan cakarnya ke telapak tangannya tanpa menyadarinya. Jika perempuan jalang ini tidak mengetahui tipu muslihat penyerang, saya akan tetap menjadi peretas wanita paling kompeten di perusahaan ini, dan Edwin tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Dan yang terpenting, gadis panggung penting ini tidak akan menjadi pusat perhatian. Bahkan jika kita gagal dalam misi kita, aku punya cara untuk menutupi semuanya. Tapi wanita jalang ini telah menempatkanku dalam posisi yang sulit. Dia menatap Nicole dengan penuh kebencian dengan mata penuh kebencian.